Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam video ini Gus Fuad meminta saran atau nasihat kepada Kiai Imad tentang Gus Fuad yang merasa selalu memikirkan keselamatan umat Islam dari pengaruh-pengaruh jahat kaum habaib, dari pengaruh-pengaruh jahat orang-orang yang mengaku cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Kiai Imad pun akhirnya memberikan nasihatnya yang sangat bagus, yang kalau kita simak akan sangat berguna bagi selain Gus Fuad sendiri. Nasihat ini juga berguna bagi para pejuang dan pembela penjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempelan-tempelan kotoran nasab palsu kaum habaib. Juga nasihat ini berguna bagi para YouTuber agar tidak merasa kelelahan dalam ikut mendukung perjuangan para pejuang kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat ini pun juga sangat berguna bagi kita semua para pendengarnya, semoga saja. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Mari kita simak video selengkapnya berikut ini. Saya lihat Gus Fuad ini semakin kurus gitu ya, karena memikirkan masyarakat, memikirkan umat gitu kan. Kenapa? Itu pernah Rasulullah juga Gus Fuad seperti itu, cara berpikirnya. Inginnya semua orang mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kemudian kata Allah, apakah kamu ingin membunuh diri kamu Muhammad? Jangan, engkau tugasmu hanya menyampaikan. Ketika engkau sudah menyampaikan, tugasmu selesai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang akan memberi hidayah pada orang-orang yang dikehendaki. Engkau sendiri tidak bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kau cintai. Allah lah yang akan memberikan itu. Jadi tugas kita sebenarnya sudah selesai, Gus Fuad. Saya Syari, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Jadi ini ya, ada memang sudah sunatullah bahwa ada dulu setahun lebih ya kita ngobrol sama Kiai Imad dan teman-teman di Pleret itu mengenai melanjutkan apa yang disampaikan Gus Ketum, Gus Yahya, Kiai Yahya Khalil Stakuf itu mengenai nutfah nubuwah dan nutfah dajjaliyah. Nah, hari ini secara gampang itu kan begini, pribumi Indonesia itu membawa nutfah nubuwah, sementara Habib Bahlawi itu membawa nutfah dajjaliyah dengan berbagai macam temuan yang kita dapatkan, bisa disimpulkan seperti itu. Nah, persoalannya kan begini, umat di akar rumput itu di dalam kondisi antropologi Indonesia sekarang ini tidak sepenuhnya tergantung pada diri mereka sendiri dalam mengambil kesimpulan dan meyakini sesuatu. Tetapi masih ada sisa-sisa dalam tanda petik itu feudalisme yang membuat kalangan akar rumput, masyarakat bawah, itu menyerahkan kebenaran dan keyakinan ada kalanya kepada pemimpin atau elit mereka. Nah, disitulah seharusnya para elit, yaitu dalam hal ini para kiai, tuan guru, ajengan, gus, dan yang lain-lain, itu bertanggung jawab penuh mengenai keselamatan umat. Karena setiap pemimpin kan akan dimintai tanggung jawabnya. Dalam konteks keindonesiaan ini soal benar salah yang terkait dengan kebangsaan dan
terkait dengan keagamaan dalam hal ini Islam, ini elit-elitnya itu masih punya porsi yang besar gitu di dalam menentukan arah keyakinan maupun pilihan kebenaran yang diambil oleh umat yang di bawah. Nah, ketika sebagian elit berselingkuh, berzina dengan kegelapan, dengan kesesatan, maka tentu berdampak kepada akar rumput yang mengikuti. Saya itu tidak pernah menyalahkan akar rumput apapun yang terjadi, gitu. Tapi yang saya salahkan adalah elitnya. Karena sesuai dengan kaidah, rusaknya satu bangsa itu ya karena rusaknya para pemimpinnya, para ulamanya. Nah, hari ini saya melihat masih banyak elit keagamaan kita dan elit kebangsaan kita yang karena kepentingan-kepentingan egois, duniawiah, materialitas yang mereka pertahankan, mereka rela menempatkan kelompok masyarakat bawah, grassroots, di tepi jurang neraka. Masalahnya begitu. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama-sama, atau kita serukan dengan keras, dengan tegas kepada elit-elit masyarakat kita. Berhentilah begitu, jangan jadi iblis. Gitu. Bukti apa lagi yang kalian minta? Gitu loh. Setelah serangkaian bukti data sedemikian rupa bertebaran di media sosial, di berbagai macam situs, tulisan, buku, kok masih saja kalian itu seperti itu, makanya saya bilang terbuat dari apakah hati kalian gitu. Jadi ya dulu Quran belum turun, itu Abu Jahal, Abu Lahab itu masih orang baik. Begitu Quran turun, Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau ikut Quran, ya kan sudah dia jadi kafir. Begitu juga ketika batalnya atau palsunya nasab Habib Ba'alwi itu belum ditemukan buktinya oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Nah, ini kita husnudon kayak apapun, kita meyakini kita menjilat pantat para Habib itu masih pahala. Tapi begitu Kiai Imad sudah menyampaikan, ini loh buktinya bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, kok kita masih menjadikan para Habib ini berhala? Nah, ini kan sama dengan menjadi Abu Lahab, Abu Jahal kan? Gitu. Saya itu selalu memikirkan nasib umat gitu. Jadi doa saya terbanyak itu adalah Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, bukan yang lain. Karena orang memanggil saya kiai. Karena Sayyidul Qaum khadimuhum. Karena tugas elit yang pertama-tama itu adalah menjaga keselamatan umat di dunia maupun di akhirat. Kira-kira kegelisahan saya begitu Kiai Mat. Mungkin Kiai Mat bisa memberikan pencerahan mengenai hal ini. Dan ini juga dalam tanda petik itu kesalahan Kiai Mat. Kenapa Kiai Mat itu cerdas? Kenapa Kiai Mat itu jenius? Sehingga menemukan palsunya nasab Habib. Yang konsekuensinya adalah bahwa kita semua harus mendukung, harus berpihak. Karena kebenaran yang menemukan Kiai Mat. Mungkin ya Abu Jahal itu juga jengkel juga sama Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu diangkat jadi Rasul, sehingga harusnya itu Abu Jahal baik-baik saja terus menjadi kafir kan. Ini humor Kiai Mat, monggo. Ya, saya juga bingung itu. Dengan saya menemukan itu juga, kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah yang telah mensahihkan nasab Balawi juga sekarang dibentur-benturkan ke diri saya sendiri, Gus Fuad. Karena saya itu 2017, 2018 kan menulis kitab Al-Fiqratun Nahdiyah. Di dalamnya saya sebutkan bahwa termasuk dari keturunan ahli bait adalah para Balawi ini. Nah, dari situ kemudian hari ini Hanif Alatas mengatakan bahwa Imaduddin Utsman masa lalu itu orang baik karena mensahihkan nasab Balawi. Tapi entah kenapa katanya dia kemasukan roh jahat kemudian membatalkan. Nah, padahal karena memang waktu itu kita memang seperti itu yang kita ketahui. Ya, samalah posisi saya ini seperti Sultanul Muhibbin Syekh Gus Fuad Pleret. Di mana waktu itu sebelum kita ini menerima atau mendapatkan kebenaran tentang mereka bukan turun Nabi, ya tempat saya, rumah saya ini tempat persinggahan para kabib-kabib. Kalau dia datang
dari Palembang mau ke Jakarta, mereka mampir kemari. Kalau dari sini mau haul ke Palembang juga itu mampir, karena Banten itu persinggahan mau nyebrang ke Palembang mau ke Lampung. Nah, tetapi ketika kita telah menemukannya, kita tidak boleh lagi untuk melawan kebenaran yang kita temukan sendiri, walaupun itu mengurangi hubungan saya dengan beberapa teman-teman para habaib ini. Saya banyak teman para habaib, banyak yang sering datang kemari. Dari mulai saya membahas nasab, nggak ada yang datang-datang lagi. Sama seperti Kiai Sodako dari Surya Jawa Tengah itu, mereka rindu juga, katanya udah 2 tahun nggak datang-datang kabaib ke rumahnya. Begitu pula saya. Karena sekali lagi, ketika kita ini membicarakan tentang batalnya nasab para Balawi, ini bukan karena memang kita benci mereka dari awal, bukan. Tapi kita ketika memiliki keraguan, karena yang datang-datang ke rumah saya itu kan relatif tidak sama dengan yang ada di media-media sosial itu yang ceramah mencaci maki dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat yang mencaci maki dan membuat berbagai macam tindakan-tindakan yang merugikan bangsa Indonesia, bahkan negara Indonesia, itu kita timbul keraguan itu, kemudian kita mencari informasi, kemudian kita meneliti dengan kesimpulan yang kemudian hari ini telah terbukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab, dari sisi tes DNA. Lalu kemudian kita sekarang tidak menerimanya. Nah, ini ketika dikiaskan oleh Gus Fuad dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, ya memang kenyataannya seperti itu. Abu Lahab itu pamannya Nabi, itu orang yang baik. Ketika Rasulullah itu lahir, Abu Lahab itu memerdekakan seorang budaknya karena saking senangnya Nabi Muhammad lahir. Tetapi ketika Nabi Muhammad ini diangkat oleh Allah menjadi nabi, kemudian ada faktor-faktor sosiologis yang dialami oleh Abu Lahab sehingga berat untuk menerima kebenaran Nabi Muhammad, ya dia kemudian ada di barisan orang-orang kafir. Begitu pula Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah termasuk para bangsawan Quraisy yang memiliki sejarah kehidupan yang baik di zaman jahiliyah. Tapi ketika dia tidak menerima kebenaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi orang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya saya kira hari ini semuanya sudah bergulir semacam ini, masyarakat juga sudah mengerti, kita serahkan kepada masyarakat sendiri. Kita hanya bisa menghimbau, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Kita juga tidak usah, saya lihat Gus Fuad ini semakin kurus gitu ya. Karena memikirkan masyarakat, memikirkan umat gitu kan. Kenapa? Itu pernah Rasulullah juga, Gus Fuad seperti itu cara berpikirnya. Inginnya semua orang mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kemudian kata Allah, apakah kamu ingin membunuh diri kamu Muhammad? Jangan, engkau tugasmu hanya menyampaikan. Ketika engkau sudah menyampaikan, tugasmu selesai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang akan memberi hidayah pada orang-orang yang dikehendaki. Engkau sendiri tidak bisa memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kau cintai. Allah lah yang akan memberikan itu. Jadi tugas kita sebenarnya sudah selesai, Gus Fuad. Jadi harus Gus Fuad kembali kepada pondoknya gitu kan, kembali ke istrinya gitu, kembali ke gendangnya, bukan gendang, itu Gamelan. Ben. degup ningnang itu. Gamelan. Gamelan, ya kegamelan itu luar biasa kan.
kita adat-adat Nusantara, kesenian-kesenian Nusantara yang memiliki daya-daya spiritual tinggi seperti gamelan, ini hikmahnya kan sudah terasa, sudah kembali digandrungi oleh masyarakat. Kemarin saya di Indramayu juga membacakan kidung-kidung suluk gitu, yang dulu diajarkan oleh para wali songo, kembali lagi terdengar. Kemudian di beberapa tempat DPD, Dewan Pimpinan Daerah dari PWI itu ketika akan mengadakan pelantikan selalu dari masing-masing daerah itu menampilkan kesenian daerahnya masing-masing yang ada kaitan dengan tradisi-tradisi Islam dan lain sebagainya. Ini adalah hikmah-hikmah yang telah ada, Gus Fuad. Kembali ke tugas kita. Kalau orang melihat saya mungkin bab nasab ini saya bahkan makin gemuk ya. Karena saya membaca sirah-sirah Rasulullah dari zaman masih sekolah aliyah gitu sampai tamat itu Siratun Nabi, kemudian karya Haikal dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan di mana Rasulullah ingin semua orang masuk Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, tugasmu hanya memberitahu. Yang lain selain kebenaran yang kau bawa ini adalah sebagai penyelamat bagi manusia, tapi juga ujian bagi manusia. Artinya terutama kepada para pemimpin-pemimpinnya. Kenapa Islam yang datang di bawah Rasulullah dulu diterima awal itu bukan oleh para pemimpin, tapi oleh orang-orang di bawah. Karena para pemimpin memiliki hubungan-hubungan sosiologis yang unik, atau bukan unik istilahnya itu, yang sangat berhubung kompleks gitu. Jadi para pemimpin di masa Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam yang datang dari Allah itu, pemimpin-pemimpin itu mempunyai permasalahan sosiologis yang kompleks. Jadi dia tidak mau menerima secara langsung ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad karena memiliki konsekuensi kepada hal-hal lain. Misal tentang kedudukan mereka, tentang kekayaan mereka, tentang usaha mereka dari Mekah ke Damaskus ke Syam itu kan ada hubungan-hubungan dengan orang lain. Kalau kamu menerima ajaran Muhammad, kita putuskan hubungan perdagangan dengan kamu. Nggak mau orang-orang Arab. Maka orang-orang kayanya belum mau masuk kepada Islam. Orang-orang pimpinannya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu tidak mau masuk Islam. Karena dengan menerima Nabi Muhammad, itu konsekuensinya mereka langsung jadi anak buah Nabi Muhammad setelah mereka itu jadi pemimpin. Kemudian konsekuensi sosiologis dan politis juga ekonomis dengan di Damaskus, di mana mereka itu memiliki perdagangan di sana, itu tidak sanggup mereka untuk menerima konsekuensi dan resikonya. Nah, kita pun hari ini itu melihat seperti itu. Jadi wajarlah apa yang dilakukan oleh beberapa kiai yang masih saja husnudon itu, karena memiliki kompleksitas masalah seperti di zaman Nabi ketika menyebarkan agama Islam pertama itu. Nah, ini semua bukan berarti kita menghentikan dakwah pencerahan kepada masyarakat, tetapi kita sendiri sebagai dai harus memiliki sebuah kelegaan jiwa bahwa kita hanya menyampaikan. Semuanya kan ada dalam pengawasan Allah. Terserah Allah saja ini mau seperti apa. Dengan semangat kita terus untuk menyampaikan, menyusun strategi untuk kebaikan, tetapi dalam bingkai tawakal di dalam hati yang begitu tinggi, sehingga badan tidak terlalu kurus kayak Gus Fuad yang inginnya orang itu semua menerima kebaikan gitu. Saya menyadari karena melihat Gus Fuad itu memang ketika
meyakini akan kebenaran, kemudian dia pegang kebenaran itu dan dia ingin berbagi kepada orang lain. Kelemahannya Gus Fuad, karena sayang dan cintanya itu kepada umat, dia ingin semuanya masuk. Semuanya seperti dia. Ini saya yang sudah tahu, saya mantan muhibbin, saya sultanul muhibbin. Kamu nggak ngerti, nggak paham Balawi, saya yang paham, kan begitu. Ya, ya ini interpretasi dari apa yang saya pahami dari Gus Fuad. Nah, makanya ketika saya itu diundang Gus Fuad ke suatu daerah yang di sana ada potensi saudara-saudara kita bentrok seperti di Madura, saya tidak mau datang. Saya udah berkali-kali diundang datang ke Madura, itu saya tidak mau datang. Kenapa? Karena mereka saudara-saudara saya yang sudah menerima saudara saya, yang belum menerima saudara saya. Kalau misalnya kedatangan saya bukan menambah mereka rukun, tetapi kemudian saudara dengan saudara saling baku hantam, nah toh kita masih ada banyak waktu dan ada media sekarang ini yang walaupun kita tidak datang ke saudara-saudara kita di Madura, kita bisa menyampaikannya melalui media-media online seperti ini. Nah, inilah yang kita harus terus lakukan sebagai penyeimbang dari mereka. Balawi ini kan terus mereka bergerak ke bawah ini. Mereka seakan-akan tidak mau kehilangan apa yang telah mereka raih selama ini. Walaupun dengan itu konsekuensinya mereka akan membenturkan anak-anak bangsa. Coba lihat seorang Dul Qadir Segap itu. Dia ditolak di Tulungagung. Dengan itu saudara-saudara kita dari Madura, dia minta bantuan untuk menjaga. Ya namanya saudara kita dari Madura. Ya katakan siapa orang-orang yang mau mengganggu ini Habib Syekh cucunya Nabi, maka berhadapan dengan saya. Lah ini kan luar biasa. Hanya untuk dia menunjukkan bahwa saya tidak bisa ditekan, saya akan tetap datang agar orang-orang yang menolak saya itu orang-orang Tulungagung tidak merasa berbesar hati. Dengan itu saya resikonya apapun akan saya hadapi. Tetapi dia bukan menghadapi sendiri. Dia meminta saudara-saudara saya ini, darah Madura nih, untuk menjaga dia dan bentrok dengan saudara saya dari Tulungagung juga. Itu bukan cara berpikir orang-orang Nusantara seperti saya. Orang Nusantara seperti saya berpikir bahwa demi anak-anak saudara-saudara saya ini tidak bentrok, maka saya nggak mau datang. Tapi Dul Qadir itu berbeda. Untuk menunjukkan saya ini tetaplah sebagai orang yang tidak bisa ditekan, sebagai lebih mulia dari kalian, saya akan tetap datang. Walaupun dengan saya datang akan terjadi bentrokan, saya tidak peduli. Toh itu bukan klan saya, ini orang Madura, ini orang Tulungagung. Nah ini cara berpikir seperti ini, bukan cara berpikir Nusantara. Dan ini saya juga merasa khawatir karena memang saudara-saudara kita bangsa Nusantara ini bangsa-bangsa kesatria. Dari dulu mereka jago perang. Bagaimana orang Jogja, keraton-keraton itu kan sekarang ini diam, mereka itu lembut tutur kata, mereka ini sopan santun, tapi sejarah membuktikan orang Jogja yang selalu jadi raja dari zaman dulu. Masalah perang jangan tanyakan perang dengan orang-orang Jogja. Maka jangan macam-macam. Ini orang-orang yang bangsa Nusantara yang diam, yang santun. Kalau sudah saatnya mereka harus bertempur, ya bertempur juga. Dan ini yang kita harus kedepankan cinta kepada bangsa Nusantara yang kita pahami sejarahnya seperti itu. Bahwa mereka yang walaupun hari ini kelihatan sopan, santun, lugu, kalau sudah datang waktunya mereka ini ke medan laga, orang-orang Solo yang sopan santun itu akan menjadi singa. Orang-orang Jogja yang unggah-ungguhnya kuat akan jadi singa. Apalagi kayak orang Madura, orang Banten, orang Batak, orang Aceh.
Ya lebih-lebih itu udah kelihatan sekarang masa yang tenang-tenang aja udah begitu. Nah, jadi ini, oleh karena itu cinta ini ar-rahmah adalah nomor satu. Di dalam hadis Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan menyayangi, maka Allah, malaikat, orang-orang yang akan di langit akan menyayangi kamu. Maka kasih sayang, cinta, rahmah ini harus dikedepankan oleh kita yang sekarang sedang berjuang ini. Jadi walaupun kesel, tapi cinta harus dikedepankan. Karena kita yang memahami watak-watak negeri kita sendiri. Kita tidak mau anak-anak negeri kita bentrok antar mereka. Kita cinta kita untuk semua bangsa Indonesia. Setiap anak-anak Nusantara yang hidup di atas tanah air ini. Yang sudah puluhan ribu tahun, leluhur kita bersama. Dalam suka dan duka sampai hari ini, kita masih bersama-sama ada di Indonesia. Kerikil sedikit Ba'alwi, jangan sampai kemudian membuat kerekatan cinta kasih antar bangsa Indonesia ini kemudian pudar. Kita harus mencari cara yang seelegan mungkin, yang secerdas-cerdasnya, di mana laukna benang, caina herang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imad, apakah boleh saya menganggap statement yang barusan itu sebagai last statement di podcast kita hari ini, karena sudah 1 jam lebih kita podcast ya ini. Betul, ketika saya sudah assalamualaikum itu sebenarnya sudah mengatakan sebaiknya kita berhenti gitu karena belum salat. Baik, kepada Gus Fuad sebagai last statement podcast kita pada siang hari ini, dipersilakan. Saya kira apa yang disampaikan oleh saudaraku Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini luar biasa ya. Kita mengingatkan semua karena harus ada yang mengingatkan lagi mengenai apa hakikat kehidupan, apa hakikat perjuangan, dan disampaikan oleh Kiai Imad. Dan mudah-mudahan seperti kritiknya Kiai Imad, saya nanti ke depan ini agak gemukan dikit gitu. Setelah terlalu kurus kata Kiai Imad. Gitu aja ya. Punten, I love you. belum sholat dohor ini. Ya, siap. Baik. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa.